Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita teruskan untuk bab yang berikutnya ya. Jadi untuk yang bab sebelumnya bab benzena ya, benzena udah selesai. Kita teruskan dengan bab yang 7 yaitu polimer ya, polimer. Polimer itu atau makromolekul ya. Jadi polimer. Ini kalau kita lihat dari judulnya ada kata polimer. Poli itu banyak, mer itu monomer ya. Jadi kalau begitu polimer itu maksudnya ya kira-kira monomernya banyak ya, monomernya banyak sehingga pada polimernya tersusun banyak sekali monomer-monomer sehingga bentuk namanya polimer ya. Atau istilahnya adalah makromolekul ya, makromolekul. Ini molekul itu kecil ya. Kalau satu molekul itu kecil. Kalau makro, makro itu besar ya. Berarti memang molekul-molekul itu tersusun banyak sekali membentuk suatu molekul yang besar. Namanya adalah makro molekul ini ya. Nah, untuk polimer yang sekalian kita di dalam kehidupan sehari banyak sekali gunanya ya. Nanti kita lihat apa saja yang kita kenali pada bab ini gitu. Baik ini. Yang pertama tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama setelah mempelajari bab ini Anda dapat mendeskripsikan ya, mendeskripsikan itu apa? Ya, menggambarkan boleh. Mendeskripsikan struktur, kemudian tata nama, klasifikasi, sifat dan kegunaan makromolekul. Jadi banyak sekali anak ini ya. Jadi nanti setelah kita mengenal bab ini, nanti bisa mendeskripsikan strukturnya bagaimana atau menggambarkan bagaimana, tata namanya bagaimana, klasifikasi itu atau penggolongannya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana, lalu kegunaannya itu untuk apa saja. Nanti kita kenali ya. Nah, nih. Pertama pengertian polimer ya ini ya. Jadi makromolekul atau polimer itu merupakan molekul raksasa, jadi besar, ya, besar dengan rantai sangat panjang yang tersusun dari molekul-molekul sederhana atau monomer. Jadi nanti monomer-monomer bergabung gitu ya, bergabung untuk suatu molekul raksasa. Ini adalah polimer. Dalam kehidupan sehari-hari ya kita sering menggunakan bahan-bahan sintetis yang merupakan polimer ya. Jadi ini banyak sekali nanti kita lihat ini. Misalnya plastik, karet, nilen, dan tetoron ini. Jadi ada jenis nanti ada plastik, ada karet, ada nilen, ada tetoron ya. Di dalam tubuh kita juga terdapat polimer-polimer yang memegang peranan penting yaitu karbohidrat, protein dan asam nukleat. Jadi ini memang kalau kita melihat dari ini ya hampir semua yang di lingkungan kita ini adalah merupakan polimer. Jadi gabungan-gabungan dari monomer-monomer begitu ya. Nah, ini contoh polimernya. Coba ini ada gambar ini. Ini adalah karet alam ya. Jadi karet alam ini juga termasuk polimer anak-anak ini. Polimer contohnya ini karet alam ya. Oh, ini ada gambar teflon ya. Teflon ini anti lengket ya, anti lengket. Jadi ini juga termasuk polimer teflon. Nanti teflon itu monomernya apa, nanti kalau berpolimer bagaimana tatanannya kamu nanti bisa melihat ya. Kemudian ada lagi apa nih? Walin plastik ini ya. Plastik wadah roti, wadah nasi, wadah makanan ya ini ya. Ini juga termasuk polimer ini ya. Fiberglass ini termasuk polimer ini. Apalagi ini. Nah, ada pipa paralon ya. Ada pipa paralon ini juga termasuk polimer PVC ya, PVC ini. Oke. Ada lagi. Lah ini proteinnya ini ya. Jadi kalau Anda punya ikan, punya daging, punya telur, punya kacang-kacangan, ini semuanya banyak ada proteinnya. Protein juga termasuk polimer anak ini ya. Jadi monomernya adalah asam amino. Jadi asam-asam amino itu kalau bergabung membentuk protein ya. Jadi monomernya asam amino, polimernya itu adalah protein gitu ya. Ini ada ban ya, ada ban.
Ini ada ban yang juga merupakan polimer ya. Ini banyak sekali kegunaannya. Jadi ini untuk ban-ban termasuk polimer ini. Apalagi ada ini ada nilen ya. Ada benang nilen ini, benang nilen. Benang yang cukup kuat ini ya. Ini ada untuk tali sepatu apa? Untuk jahit sepatu ya kan kuat sekali dia. Kemudian untuk yang ini untuk jala, ngerti jala ya? Jolo itu ya. Jadi untuk cari ikan itu ya. Nah, serta benang-benang yang lain untuk jahit ini ya. Jadi banyak sekali gunanya ini. Kemudian ada lagi, lah ini stop kontak ya, stop kontak. Ini adalah bakelit. Bakelit nanti termasuk apa? Nanti nilen ini termasuk apa? Monomernya apa? Ya. Kemudian ban ini monomernya apa? Nanti akan kamu pelajari. Ini termasuk ini ya. Ini ada stop kontak. Ini juga termasuk polimer. Nanti monomernya apa, lalu bagaimana berpolimerisasinya kamu harus bisa ya, harus bisa. Ini ada lagi ember ya, plastik ini ya. Ini ada apa, ember 4.0 ya. Wah, luar biasa nih. Jadi ini termasuk juga polimer, jenisnya adalah plastik dia. Dia termasuk termosetting apa termoplastik, nanti kita lihat ya. Itu nanti ada lagi kain ya, tetoron ya. Ini termasuk juga polimer ya, termasuk polimer. Nah, ada nih Anda melihat ini ya, ada Raja Wali. Ini adalah lem ya, jadi lem kayu ya, lem kayu. Ini Anda pernah sering melihat ini ya. Amat kuat dan lekat ini ya, hemat, kuat dan lekat. Lem kayu ini adalah polivinil asetat ya. Jadi polivinil asetat ini termasuk lem ya. Nah, ada lagi nih. Nah, ini adalah orlon. Orlon itu benang, itulah Nana ya. Jadi yang biasanya untuk apa nih? Benangnya tidak seperti nilen, tapi dia tuh kadang-kadang untuk perhiasan ya. Nah, ini nilen ya. Ini adalah namanya adalah orlon ya. Orlon itu monomernya apa nanti kita kenali. Polivinil cyanida itu kayak apa nanti kita kenali ya. Jadi masih banyak lagi gambar-gambar monomer apa polimer yang kita ada dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita kenali sepenuhnya ya. Oke. Pertama, reaksi polimerisasi anak-anak ya, reaksi polimerisasi. Yang dimaksud dengan reaksi polimerisasi itu adalah reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana atau monomer menjadi polimer atau makromolekul. Jadi penggabungan anak-anak. Ya, jadi reaksi polimer adalah reaksi penggabungan. Ini reaksi polimerisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Nanti kita kenali. Ini ya. Jadi ini pertanyaan ini polimer ini, polimerisasi ini. Jadi ada 9 monomer bergabung membentuk satu makromolekul, satu polimer. Nah, gabung-gabung gitu ya. Nah, nanti bagaimana menggabungnya? Kita akan pelajari ada dua cara nanti penggabungnya. Ini kan mono, mono, mono. Nah, antara mono yang satu dengan mono yang lain itu bagaimana kok bisa bergabung? Nah, itu nanti ada dengan dua jalan. Ada dengan dua jalan. Ya tergantung monomernya itu memiliki apa. Ya, memiliki apa. Nanti apakah dia itu memiliki ikatan rangkap atau memiliki gugus fungsi, tergantung ya. Jadi ini sangat tergantung monomernya itu apa, nanti dengan apa tadi, bagaimana cara berpolimerisasinya nanti eh, tidak sama ya, tidak sama. Baik, ini yang pertama dengan polimerisasi adisi anak-anak ya. Jadi polimerisasi adisi, kalau Anda kenal kelas 11 dulu, adisi itu kan pemutusan ikatan rangkap ya. Jadi yang semula itu rangkap menjadi tunggal itu kan namanya adisi, pemutusan ikatan rangkap. Nanti kira-kira saja begitu nanti dengan jalan pemutusan ikatan rangkap nanti ya. Polimerisasi adisi adalah penggabungan molekul-molekul yang berikatan rangkap. Nah, ini ya, berikatan rangkap ini membentuk rantai molekul yang panjang. Nah, jadi nanti syaratnya adalah monomernya harus punya ikatan rangkap ya, minimal turunan alkena ya. Jadi kalau
ikatan rangkap itu kan golongan alkena. Nanti kalau dia itu monomernya punya ikatan rangkap, ya, maka berpolimerisasinya dengan polimerisasi adisi dengan jalan pemutusan ikatan rangkap itu. Ya, ini jadi ini berikatan rangkap membentuk rantai molekul yang panjang, jadi polimer. Nih, polimerisasi adisi dapat berlangsung dengan bantuan katalisator. Biasa nanti ya, reaksi kimia itu membutuhkan katalisator sudah biasa ya. Oke, nanti contohnya anak-anak perhatikan betul ya. Jadi nanti bagaimana prosesnya. Saya memberikan contoh, 3 contoh yang tidak sama dan kemudian harus berbuat apa nanti perhatikan caranya ya. Contohnya adalah pembentukan polietilena dari etena. Jadi nanti monomernya etena nana. Ya, Anda bayangkan etena itu kayak apa? Udah tahu ya. Jadi polietena boleh. Jadi namanya polietena boleh atau polietilena boleh namanya. Jadi kalau monomernya etena, maka polimernya polietena atau disebut lain polietilena boleh ya. Bagaimana proses terbentuknya? Coba ini saya memiliki etena ini ya. Jadi etena CH2 rangkap CH2 ya. Ini etena ya ini ya, CH2 CH2. Ini juga etena. Jadi saya memiliki 3 molekul etena. Jadi ini monomer ini ya. Ini monomer, ini monomer, ini juga monomer. Nah, jadi saya memiliki berapa monomer anak-anak ini? Saya berikan contoh. Ya, jadi memiliki 3 monomer. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Oke, kita lihat ini. Nah, nanti di sini sekalian, ikatan rangkapnya ini nanti akan putus. Ikatan rangkapnya putus. Namanya apa? Adisi, ya. Jadi adisi putus. Tapi nanti nggak ada yang masuk. Et itu kan nambah, tapi nanti nggak ada yang tambah, ya. Jadi ini ikatan rangkapnya putus. Nah, ini. Kemudian menjadi gini, ya. Jadi kalau ini ingat, C itu tangannya kan 4 ya. Jadi ini langsung satu rangkap menjadi tunggal ya. Supaya C itu tangannya tetap 4, maka ada satu tangan kosong ke kiri, ada satu tangan kosong ke kanan. Coba Anda perhatikan, mungkin Anda bingung. Gitu ya. Jadi nanti ini putus. Jadi kalau putus seperti ini jadinya. Nah, supaya tangan C tetap 4, maka tambahkan satu tangan kosong ke kiri, satu tangan kosong ke kanan. Oke. Nah, ini juga begitu mungkin ya. Nah, ini rangkapan kan ya. Nah, tangan putus ya. Putus nanti. Maka jadinya seperti ini. Nah, jadi ini sama ya ini ya. Jadi seperti ini. Jadi ini putus menjadi tunggal supaya tangannya C tetap 4, maka ada satu tangan kosong di C kiri dan satu tangan kosong di C yang kanan. Oke. Nah, nanti juga putus ini ya. Putus. Nah, jadi nanti ini putus sehingga nanti jadi seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini jadi tunggal, ini jadi tunggal supaya C itu tangannya tetap 4. Ini kalau Anda tutup kan tangannya C ini 3 dan ya. Nah, nanti kalau ini misalnya Anda tutup tangan C ini jadi 3. Enggak benar ya. Ingat C itu harus valensinya 4, tangannya harus 4 begitu ya. Oke, jadi Anda sudah memiliki 3 monomer dengan gambar yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana terjadi? Lah ini ya. Ini kan tangan kosong, tangan kosong. Ya, ini tangan kosong, tangan kosong. Ya, saling nyambung anak-anak nanti. Ya. Jadi nanti antar tangan kosongnya saling menyambung. Nah, ini. Nah, ini juga begitu. Ini tangan kosong ini ya. Ini kan tangan kosong ini. Nah, saling menyambung, ya. Saling menyambung. Nanti jadi nyambung anak-anak ya. Jadi nyambung ya. Nah, nanti menjadi kayak apa nih? Nah, kayak gini ya jadinya. Ya. Jadi akhirnya ini ya, ini nanti jadi nyambung seperti ini. Ini jadi ini, ya. Sampai sebanyak n. Jadi kan ini tangan kosong semua nih ini. Jadi ini
saya gambar polimer yang tersusun oleh 3 monomer. Nanti kalau ada 4 ya tambahkan, tambah kanan terus. Atau ngiri tambahkan lagi boleh, ya. Sampai sebanyak n, ya. N itu banyak, ya. Yang jumlahnya tak terbatas itu, tak terbatas. Maka ini namanya polyethane. Ya, jadi berupakan seperti nana nih. Jadi panjang. Nah, itu ya. Jadi ini yang kita maksud dengan polyethane seperti ini. Cara pembentukannya seperti ini. Ya, jadiin putus, jadi tunggal, tahan kosongnya muncul, putus, jadi tunggal, tahan kosong kiri kanan muncul, ya. Putus, jadi tunggal, tahan kiri kanan kosong muncul. Nah, antar tangan yang kosong ini yang tidak punya ganda ini saling menyambung seperti ini jadinya, ya. Seperti ini jadinya nih. Saling menyambung seperti ini. Oke, itu contoh dari polyethane. Nah ini, pembentukan karet alam polyisopren anak-anak. Polyisopren. Nah, isopren itu apa sih? Isopren saya coba nih. Kita ada ini saya isopren seperti anak nih. Ini ada isopren ini, ya. Atau nama lainnya apa? Ini golongan alkena tapi rangkap duanya sebanyak 2. Jadi ini 1, 2. Berarti ini ada metil. Berarti namanya adalah satu penomoran dari kiri ya, satu rangkap padahalnya satu rangkap, berarti tapi ini ada cabang, maka cabang namanya sini ya. Jadi bernama 2 metil 1,3 butadiena. Nah ini isopren monomernya, jadi polinya tutup ya. Isopren itu namanya adalah 2 metil 1,3 butadiena. Nah, saya punya lagi nih. Berarti saya punya berapa molekul isopren, anak-anak? Iya, saya punya 2 molekul isopren. Nah, lalu bagaimana keduanya itu bisa saling bergabung? Nah, kalau gambar yang depan tadi kan rangkapnya cuma 1, ya. Nah, ini rangkapnya 2. Kalau rangkapnya 2 nanti bagaimana, Pak? Nih, ya. Bagaimana, nak, kalau nanti rangkapnya ada 2? Kita lihat proses, kira sama aja nanti. Ini nanti putus, ya. Ini nanti putus, kan gitu ya. Nah, cerah aja gitu. Coba itu. Nah, coba nih. Nah, ini nih ya. Ini. Ikatannya putus. Tetap ya, tetap ini putus. Kalau ini putus, berarti ini kurang tangan, anak. Berarti ada tangan kosong. Maka tambahkan tangan kosong ke kiri. Ini. Nah, sama ini juga putus ini, ya. Rangkapnya putus. Ya. Nah, jadi kayak apa jadinya? Jadi seperti ini. Nah, jadi semula itu rangkap jadi tunggal, semua rangkap jadi tunggal. Nah, kalau ini tidak dijadikan rangkap, berarti ini anak. Yuk, perhatikan. Nah, awas, ada perkecualian ini. Ya, kalau ini nanti jadi tunggal, maka kalau ini nggak kamu kasih rangkap, maka jadi nggak bener tangannya C itu. Karena apa? Tangannya harus 4. Maka dari yang tunggal ini kita rangkap, gambar menjadi rangkap. Jadi pada dasarnya kalau rangkapnya itu 2, maka yang putus cuma 1 saja nih, ya. Karena apa? Nanti yang rangkapnya satu pindah ke tengah, begitu. Ya. Jadi ini nanti ada tangan kosong di kiri, tangan kosong kanan, yang semula tengah itu tunggal menjadi rangkap. Paham ya? Oke. Ya ini gimana nih? Sama nih. Ini nanti kan rangkapnya putus. Ya. Ini gimana ini? Oh, rangkapnya putus. Lalu jadinya bagaimana? Jadinya adalah, nah seperti sama dengan ini. Tetap ya. Putus jadi tunggal, ada tangan kosong kiri, tambahkan. Putus jadi tunggal, tangan kosong tambahkan, ya. Maka yang tengah itu menjadi rangkap. Nah, apa selanjutnya terjadi kedua molekul yang punya tangan kosong ini? Ya kira-kira nyambung, anak. Nanti saling nyambung aja gitu, ya. Jadi ada tangan kosong kiri, tangan kosong kanan, tangan kosong kanan saling menyambung. Ya. Nah ini ada ini ada tanda hijau nih, ya. Saling menyambung, ya, saling menyambung, ya. Nah, jadinya seperti ini, ya. Ya, perhatikan, jadi seperti ini. Jadi sama membuat dua monomer isopren, ya. Ini adalah namanya polyisopren sampai semuanya N. Kamu gambar 3 boleh, 4 boleh, seterusnya boleh, ya. Dan ini tinggal nambah-nambah aja.
ya. Tinggal nyambung-nyambung saja nanti, ya. Oke, itu jadi gambar polisom. Ini utamanya nih bedanya, ya. Oke. Yang ketiga adalah pembentukan polipropilena atau polipropena. Polipropena seperti ini, ya. Propena itu jenisnya ada 3, rangkap 2 karena kan alkena. Propena, ya. Ini. Lalu bagaimana Pak kalau ingin membentuk polipropena? Nah, ini kalau Anda putus ini, ya. Anda putus ini putus, maka ini akan untuk kurang tangan kurang tangan. Jadi nanti tangan kosongnya ke bawah. Agak susah untuk nyambung nanti. Ya. Jadi ini kan tangan kosong, ini kan putus. Ini kurang tangan, tambah tangan ke kiri. Ini karena putus kurang tangan, kamu tambahi ke bawah. Berarti Anda punya 2 tangan kosong, kiri dan bawah. Dan nyambungnya susah. Nah, maka apa yang kita lakukan? Agar ikatan rangkap berada posisi di pinggir, jadi nanti rangkap itu dekat C pinggir, dekat C pinggir begitu. Maka gambar perlu diubah, ya, diubah saya menjadi seperti ini. Jadi ini yang kita taruh di bawah, sehingga rangkap itu posisi di C kiri dan C pinggir dan C pinggir. Ini saja ini bukan C pinggir, tapi ini supaya gambar kita tuh enak dilihat, ya. Maka kita jadikan gambarnya yang ini kita tengok tekuk ke bawah, ya. Kita tekuk ke bawah. Kalau ada yang lain misalnya COC dan sebagainya, ya nanti kita tekuk ke bawah, ya. Nanti pokoknya kita upayakan rangkap itu berada posisi C sebelah sini, belum kosong. C ini nanti belum kosong ini, ya. Ini nanti C ini rangkap, C ini kanannya nggak ada apa-apa. C ini kan kini nggak ada apa-apa. Begitu upayakan. Nah, langkah berikutnya tetap nanti akan putus. Nah, kita rangkapnya putus, ya kan? Kayak tadi kan. Sehingga apa gambarnya seperti ini nanti, ya. Jadi Anda punya saya gambarkan putus itu nanti ada ini putus tangan kosong, ini juga ada tangan kosong di kanan, ya. Berarti Anda punya 2 ini loh. Nah, ini. Jadi ini kan. Nah, kita gambar 2 kita ini, ya, ini sama dengan ini. Nah, ini antara kosong itu nyambung anak-anak, nyambung, ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, teruskan sendiri bagaimana struktur polimernya. Ya tinggal nyambung aja, nyambung sampai sebanyak N, ya. Selesai itu nanti. Oke, jadi ini contoh dari pembentukan polipropena. Namanya polimerisasi adisi. Nah, sekarang kita menginjak polimerisasi kondensasi. Nah, bagaimana untuk polimerisasi kondensasi? Polimerisasi kondensasi adalah penggabungan antara 2 gugus fungsional pada molekul-molekul monomer yang berinteraksi membentuk polimer dengan melepaskan molekul kecil, misalnya H2 atau NH3, gitu ya. Jadi ini sarannya harus punya gugus fungsi anak-anak. Ya, mungkin gugus fungsinya asam karboksilat, mungkin gugus fungsinya amina atau amino, atau mungkin alkohol, ya, seperti itu. Jadi ini punya gugus fungsi. Contoh nih pembentukan protein. Monomer adalah asam amino, ya. Asam ini gugus asam, ini gugus amino. Ya, asam karboksilat ini adalah amino, maka disebut dengan asam amino. Ini bersifat asam, bersifat basa, ya. Nah, gimana prosesnya? Oke, saya memiliki 2 asam amino anak-anak, ya kan? Saya memiliki 2 asam amino. Oke, sini asam amino yang pertama. Asam amino, ya, asam amino. Oke, jadi ada asam, ada amino, ada asam apa? Ada amino. Oke. Lalu bagaimana prosesnya bisa saling bergabung anak-anak? Nah, ini namanya punya gugus fungsi, ya. Jadi ini punya gugus fungsi asam COH, asam karboksilat, ya. Gugus fungsi amino NH2 sama nih, asam amino. Nah, lalu penggabungannya, nah nanti ini ada H, ada OH kan. Ini teko amino, ini OH dari asam dan H dari amino. Nah,
H dari maksudnya H dari amino dan OH dari asam bergabung membentuk H2O nanti. Ya, jadi bergabung. Nah, membentuk H2O dan nanti akan lepas. Ya. Jadi kalau ini OH-nya hilang, maka ada tangan kosong dari C. Kalau hanya lepas, maka ada tangan kosong dari N. Maka nanti antar tangan kosong itu bisa apa namanya saling menggabung, saling nyambung. Jadi diupayakan ini adalah dengan jalan menyediakan masing-masing tangan kosong gitu, intinya gitu loh anak-anak ya. Jadi masing-masing monomer itu menyediakan tangan kosong dan antar monomer yang lain saling menggabungkan tangan kosongnya. Nah ini posisi C kanan tangan kosong, ini posisi N tangan kosong, gitu ya. Jadi nanti H sama itu bergabung lepas gitu. Nah H yang kiri sama nanti. Nah, bisa lepas ya, lepas nanti. Ini lepas. Ini nanti ada tangan kosong. Nah, ini OH yang kanan. Nah, juga lepas. Maka ada tangan kosong di sebelah kanan. Gitu ya. Oke. Menjadi nah, seperti ini gambarnya ya. Seperti ini gambarnya. Jadi ada N tangan kosong, C tangan kosong. N tangan kosong, C tangan kosong. Ya, jadi ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian nah ini hijau nih ya. Tangan kosong saling menyambung ya, saling menyambung. Ini saling menyambung ini. Jadi tangan kosong itu saling menyambung ya. Sehingga di sini apa namanya membentuk suatu ikatan yang satu sama lain, saling menyambung. Ya, menjadi seperti apa? Nah, seperti ini. Gitu loh ya. Ya saya kira paham lah, insya Allah Anda paham dengan penjelasan saya ini ya. Ini saya buat, saya rancang, Anda mudah-mudahan mengerti ya. Jadi ini adalah antar tangan kosong yang satu dengan yang lain itu kita sambung. Kalau yang kanan Pak gimana ya, ini bisa nih kamu taruh sebelah kanannya, oke, ini sama ini nyambung, tambah lagi yang saling nyambung lagi ya sampai sebanyak-banyaknya, sama jumlahnya tak terhingga sampai sebanyak n. Ini namanya adalah protein ya, jadi namanya protein seperti ini. Nah nanti kalau ini ada 2 molekul protein. Nah penggabungan dengan polimerisasi kondensasi dan sekalian itu melepas air, sehingga kalau ditanya misalnya berapakah MR-nya ya otomatis hati-hati anak sekalian. Kalau kita punya 2 molekul asam amino ya kan melepas 1 molekul air. Misalnya gini contoh, kalau ini asam amino ini misalnya MR-nya 75 ya, ini MR-nya juga 75, maka berapakah MR-nya ini, hati-hati, ini pernah keluar pada SBMPTN, maka berapakah MR-nya ini ya otomatis 75 ditambah 75 MR-nya ini, tapi dikurangi H2O 18 kan, H2 itu MR-nya. Nah, nanti 75 tambah 75 dikurangi 18 begitu. Jadi kalau Anda punya 2 asam amino melepas 1 molekul air, berapa MR-nya ya? 2 kali 75 dikurangi 1 kali 18. Pak, misalnya kalau ada 20 asam amino, Pak, berapa MR-nya ya? 20 ya. Berarti kalau 20 yang dilepas airnya berapa? Nek 2 dilepas 1, nek 3 dilepas 2, nek 4 dilepas 3, gitu kan? Iya bener ya? Iya, kan gitu nanti ini nanti lepas kalau 3. Kalau 4 lepas lagi, lepas 3, gitu kan ya? Nah, kalau Anda punya 20 asam amino, ya otomatis ya 20, misal aja ya, misal 20 kali 75 dikurangi airnya berapa tadi kan 19, 1 molekul air kan MR-nya 18, berarti ya 9 dikurangi 19 kali 18 sama dengan sekian. Pak misalnya kalau kita punya X N apa X asam amino ya, kalau X asam amino maka dia akan melepas berapa? X-1 air.
Ya kan, bener tak? Kalau 20 kan 19, 100 kan 99. Kalau X, berarti X kurangi 1. Nah, berapa MR-nya ya? X ya, 75 kali X dikurangi X min 1 kali 18 sama dengan sekian. Oke, nanti ada soal di sana, silakan dicamkan ya. Oke. Contoh pembentukan nilen. Ya ini ya, nilen seperti ini. Ini ada asam adipat, jadi ada COOH, CH2 4 kali COH atau asam 16 heksanadioat. C-nya kan 6 ya. 1, ini kan 4, jajar papat kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asam karboksilanya ada 2, berarti dioat. Berarti asam 16 heksanadioat atau asam adipat anak-anak. Nah, ini ada amin ya. Aminnya ada 2. Ini ada CH2 jajar 6, berarti NH2, CH2, 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 NH2. Sama dengan tadi, maka OH teko asam dan H teko NH2 gabung membentuk air. Iya toh? Gabung untuk air. Nanti ini sama nih. OH iso lepas, ya, H iso lepas. Maka datang stand kosongnya seperti ini jadinya. Ya, silakan Anda cek sendiri. Silakan Anda berlatih nanti, ya. Seperti gambarnya pada apa tadi. Pembentukan nilen. Ya, ini. Sekarang penggolongan polimer. Ya. Polimer itu kalau kita golongkan anak-anak, pertama berdasarkan proses terbentuknya. Ya. Berdasarkan proses terbentuknya. Nah, nanti ada 2, yaitu polimerisasi adisi. Kira-kira apa satunya? Iya, polimerisasi kondensasi. Jadi nanti dengan jalan pemutusan tekan rangkap terbentuknya. Dengan jalan penggabungan gugus fungsi. Nah, ini contohnya, ya. Itu berdasarkan terbentuknya. Nah, berdasarkan asalnya, asal cah. Nah, ini ya. Ada polimer alam. Ya, polimer alam. Alam ki apa saja contohnya ya? Protein, ya kan itu, karbohidrat, amilum, glikogen, selulosa itu kan termasuk alam itu ya. Termasuk karet alam poliisopren. Asanana, poliisopren termasuk polimer alam karena asalnya dari alam ya, dari alam. Jadi nanti kisah ngerang aja lah. Dia itu apa? Asal kok alam apa dari buatan itu nanti alam ya. Ada polimer sintetis atau buatan. Jadi memang itu buat manusia, ya. Jadi dalam tidak ada, lalu manusia itu membuat banyak sekali nih. Hampir semua plastik itu alam. Karet yang tidak alam cuman yang apa ya? Ya yang poliisoprene tadi, ya. Karet, plastik, kemudian beberapa ya PVC, ya. Pipa paralon, teflon, ya. lem lem kayu, polivinil asetat, ya, fiberglass dan sebagainya tadi itu termasuk sintetis, ya, misalnya itu. Berdasarkan monomer pembentuknya. Nah, jadi berdasarkan ini, yang pertama ada homopolimer. Homopolimer. Homopolimer itu jenis monomernya sama, Nana. Jadi nanti monomernya itu sama. Ya. Jadi misalnya PVC, polivinil klorida, monomernya vinil klorida semua. Karet alam, isopren semua. Nah, itu namanya homopolimer. Jadi polimernya sejenis. Nah, kopolimer. Nah, ini apabila monomernya tidak sama. Ya, contohnya apa ya tadi ya? Misalnya ada contoh tetoron tadi lah ya. Tetoron itu monomernya ada asam adipat, ada heksamethylen diamin tadi ya. Jadi tadi ada asam adipat, ada heksamethylen diamin tadi.
ya. Jadi kopolimer. Contoh lagi misalnya orlon, ya orlon, oh enggak, maksudnya itu bakelit, ya bakelit itu monomernya adalah apa namanya itu fenol dan etanadiol. Jadi ini contohnya ada banyak kok banyak. Jadi misalnya nilen, ya nilen itu dari asam adipat dengan 1,6 heksanamethyldiamin ya tadi ya. Ada lagi yaitu tadi bakelit. Bakelit itu stop kontak itu ya. Nah, stop kontak itu monomernya adalah fenol dan etanadiol. Fenol dan 1,2 etanadiol. Jadi tidak sama monomernya itu. Ya nanti kamu bisa lihat lah nanti terbentuknya oleh apa dan apa. Ya, kalau nanti dia itu beda termasuk kopolimer. Kita aja loh ya. Nah, tergantung monomernya itu sama apa enggak sama. Kalau monomernya sama berarti homopolimer, kalau tidak sama berarti kopolimer. Sifat dan kegunaannya anak-anak ini. Nah, ini kedua, ada termoplas tahan terhadap panas. Jadi modenya itu kalau dipanaskan tahan panas. Makanya banyak digunakan untuk hal yang sifatnya tahan panas, ya. Ya contohnya misalnya stop kontak gitu ya. Bakelit termoplas itu bakelit contohnya tuh. Ini bakelit contohnya. Termoplas bakelit ya. Tahan panas. Makanya kalau Anda biasanya plastik yang jenis termoplas ini nggak laku anak-anak. Pemulung tidak mau nih untuk beli. Makanya kalau Anda itu punya stop kontak ya, kemudian cop-copan itu, kemudian casing-casing komputer itu dia tuh nggak mau. Karena kalau Anda bakar itu dia tidak bisa leleh tapi terbakar. Ya. Jadi nggak bisa dicetak ulang ini. Nggak bisa dicetak ulang ini. Ya. Jadi kalau Anda tuh punya plastik atau karet yang dibakar tidak bisa meleleh ya dan nggak bisa dicetak ulang namanya termasuk termoplas tahan panas ini. Ya, ini contohnya misalnya o-ring karet-karet hitam yang untuk mesin-mesin ya, anak-anak. Di sepeda motor kan ada isinya o-ring ya, karet hitam melingkar itu loh ya, untuk supaya oli tidak bocor ya. Itu tahan panas itu ya. Kalau itu kalau Anda putus lalu Anda sambung lagi, Anda bakar, Anda sambung lagi nggak bisa ya. Makanya ada beberapa sandal ini. Nah, ini thermosetting. Ini bentar ya. Thermosetting ini eh, tahan tidak, ini tahan panas. Maaf saya tadi keliru ini. Thermoplas tidak tahan panas. Sudah saya ganti kok ya. Ya. Dan ini kita ganti aja nanti ya. Coba ini apa kita ganti. Ini tadi ya. Untuk yang termoplas itu tidak tahan panas. Maaf ya. Apa-apa biar kamu tahu nih. Oh, Pak Ratman buatnya begini ya. Tidak tidak tahan panas termoplas ini ya. Kalau thermosetting ya, thermosetting ini tahan panas. Nah, tahan panas ini ya. Oke, tahan panas. Oke, kita lagi ya. Jadi ini oke, tidak tahan panas. Kalau ini adalah tahan panas ya. Kalau ini, kalau plus ini maaf saya tadi keliru ya. Kalau plus ini contohnya adalah misalnya ember ya. Makanya ini laku nih, maaf saya tadi keliru ya. Jadi yang termoplas itu yang tidak tahan panas ya, kalau dibakar itu meleleh dan bisa dicetak ulang. Ya maaf ya, tadi saya tergesa tadi nggak jelas dia. Jadi termoplas itu biasanya lembek, bisa dicetak ulang kalau dipanaskan itu. Makanya ini laku ya, ini laku, para pemulung suka ini ya kalau dengan plastik ini. Ember, kemudian bak-bak yang ada di rumah-rumah itu laku ya.
Yang ini termosetting, ini tahan panas ini, ya tahan panas, maka enggak kalau dibakar itu terbakar, ya terbakar. Ya tadi contohnya ada misalnya o-ring tadi yang ini termosetting itu bakelit, ya bakelit, o-ring, ya. Ada juga sandal, kok Anda punya sandal, misalnya serampatnya itu putus, kamu bakar, kamu sambung, kok bisa nyambung, termasuk termoplas. Kalau tidak bisa nyambung, nah, berarti termosetting. Ini seperti itu. Contohnya Anda punya sandal jepit meli ya, misalnya ada yang merek meli ya. Nah, meli. Itu kalau Anda putus bisa disambung anak-anak. Dibakar ujung-ujung ya, selama nyala sambungkan, tiup apinya mati, nyambung. Ya itu termoplas Anda meli. Nah, ini ada yang swallow. Ya, swallow sandal jepit yang mereknya swallow. Saya pernah itu. Jadi yang meli pernah saya coba, yang swallow pernah saya coba putus ya, serampatnya saya sambung nggak bisa nih, praktis nggak bisa, itu namanya termosetting ya. Oke, itu contohnya ya. Sekarang itu penggolongan sudah. Nah, ini beberapa polimer ya, ini kalau kita kenali ya, ada plastik, contohnya adalah polieten ya. Ini titik lalainya 110 ya, makanya tidak terlalu kuat ini ya. Jadi 110 sudah leleh dia. Jadi air panas itu dia tuh meleleh itu. Melunak dalam air panas. Nah, ini ya. Digunakan untuk botol fleksibel, film pembungkus dan isolator listrik. Jadi nggak tahan panas. Polieten ya, polieten. Nah, ini ada tas kresek ya. Plastik-plastik pembungkus gula itu polieten. Ada lagi polipropilen atau polipropena. Ini ya. Ini polipropilen digunakan untuk membuat tali, botol, karung dan sebagainya. Jadi buat tali, tali rafia, botol ya, botol plastik itu, karung, wadah pupuk. Cukup lumayan kuat ini polipropilen ya. PVC, polivinil klorida. Ini monomernya adalah vinil klorida. Jadi ini ya tadi gambarnya ini, nah, polipropilen ini nanti putus maka posisi gambar seperti ini asal nyambung. Ini CL-nya ditaruh di bawah, ini putus, tahan kosong nyambung. PVC merupakan plastik yang keras, kaku dan mudah rusak. Dapat digunakan untuk membuat pipa, tongkat dan pelapis lantai. Ya, pipa paralon ya. Untuk sumur di rumah itu banyak adalah PVC. Oke. Teflon ya, ini teflon tetrafluoroeten. Jadi mononya ada nih, tetra itu 4, fluor itu F, etena. Jadi tetrafluoroeten ya, itu. Maka ini bernama tetrafluoroeten. Teflon disingkat dengan teflon ya. Sifatnya sering dari kan ya. Jadi ini untuk teflon. Nah, ini sifat dan kegunaannya teflon adalah ini titiknya 327 derajat Celcius. Panas banget ini, tahan panas ya. Makanya kalau Anda punya teflon untuk membakar ikan bisa ya, membakar jadah bisa ini ya, bisa itu tahan terhadap panas ya, tahan terhadap zat kimia juga tahan. Digunakan untuk alat-alat yang tahan terhadap bahan kimia, misalnya pelapis tangki bahan kimia, pelapis panci, anti lengket, juga pada setrika ya, strikol ya. Itu kan juga nggak gampang lengket di baju ya. Nah, enak itu, licin. Itu adalah termasuk mengandung teflon. Polistirena, nah ini polistirena nih. Ini stirena itu adalah vinil bensin. Nah, ini caranya nanti putus, tan kosong. Nanti antara tan kosong nyambung gitu kan ya. Polistirena digunakan untuk membuat gelas minuman ringan, isolasi dan untuk kemasan makanan. Jadi ini plastik ini ya. Plastik polistiren, gelas minuman ringan. Kemudian PVA, polivinil asetat, tersusun dari molekul vinil asetat ini. Nah, ini adalah vinil, ini asetat ya, vinil asetat. Dan ini nanti putus langsung non kos. Makanya saya tadi sampaikan, kadang nanti kalau di soal anak sekalian ini gambarnya diteruskan ke kanan ya. Jadi ini ke bawah, ini gambarnya ke kanan, maka supaya nanti Anda bisa nyambung, tolong ditekuk ke bawah sehingga posisi rangkap ada C pinggir gitu ya. Nanti kalau Anda menggambar tangan kosong itu nyambungnya enak. Oke. PVA untuk pengemulsi cat ya. Jadi atau ini untuk anak sekalian, lem
kayu tadi, Raja Wali tadi itu juga termasuk PVA, polivinil asetat. Oke, polipinil polimetil ya, polimetil metakrilat PMMA. Ini monomer adalah metakrilat. Nah, ini perhatikan gambarnya ya. Ini kalau Anda pengen mutus, ini tangan kosong bingung. Makanya caranya adalah ini ada ke atas sudah ada ini, kita tuh ke bawah. Nah, sehingga Anda punya ini ke bawah, berarti Anda CH2 rangkap C, ke atas CH3, ke bawah CO2 CH3. Jadi kalau Anda pengen mutus ini, putus, tangan kosong di kiri ada tangan kosong, ke kanan tangan kosong. Nanti antar tangan kosong bisa saling disambungkan. Polil metil metakrilat. Ya, jadi polimetil, jadi metil metakrilat. Metil metakrilat. Polimetil metakrilat merupakan plastik bening, keras, tetapi ringan, sehingga digunakan untuk pengganti gelas, misalnya kaca jendela pesawat terbang. Ya, jadi kuat sekali itu, kuat sekali, bening, terang, ya. Tuh, polimetil metakrilat. Bakelit, ya. Bakelit merupakan polimer termostatik yang tersusun dari fenol dan formaldehid. Nah, fenol dan formaldehid tadi saya sampaikan. Nah, ini ya. Jadi termosetting. Ini tidak tahan panas. Ya, tidak. Ini sangat tahan panas. Ini nih. Sangat tahan panas. Oke ya. Coba perhatikan bagaimana menggabungnya. Perhatikan betul-betul ini ya. Bagaimana berpolimernya, perhatikan betul-betul. Ya. Kok iki kambe iki kok iso malih ngene iki, silahkan Anda cermati betul-betul. Anda harus bisa loh ya. Jadi ini adalah fenol, bensinnya ada OH berarti fenol, ini formaldehid berarti podo karo apa nana? Metanal ya, metanal. Metanal. HCOH, HCHO ya, formaldehid. Ini jadi bakelit. Bakelit guna untuk pembuatan peralatan listrik. Ya, tadi saya sampaikan misalnya ada stop kontak, ada jack listrik itu ya, banyak lah ya. Banyak ini untuk ini sebagai isolator, ini tahan panas dia ya. Lalu ada karet alam ini ya, isopren, ini poliisopren berarti ini termasuk alam, adisi untuk polimernya, adisi ya. Kemudian oh iya, karet alam tadi, karet alam teksa laktek getah pohon karet, hasil vulkanisasi airnya digunakan untuk ban kendaraan. Nah, ini contohnya. Oke, karet sintetis ya, tadi kan alam, sekarang sintetis ada kloroprena ya, jadi kloroprena ini neopren atau kloroprena. Neopren ini ya, jadi ada CH2 rangkap C, Cl berarti atau apa nih, 2 kloro 1 4 1 3 butadiena ya, ini podoro karet alam tadi ya, ini cuman isinya kan CH3 yang karet alam itu. Sifat dan guna neopren adalah tahan terhadap bensin, minyak tanah, dan lemak, sehingga digunakan untuk membuat selang karet, sarung tangan, tapak sepatu, dan sebagainya. Tahan bensin, jadi monggo kena bensin gak apa-apa, gak rusak ya. Kena minyak tanah gak apa-apa. Nah, itu kuat sekali karet ini. Lalu karet nitril, ya, ini ada CN-nya ini. Ya, jadi ini ada karet nitril ya, akrilonitril. Ini gambarnya, ini butadiena, ini gambar ini butadiena ya, jadi plus akrilonitril. Nah, ini akrilonitril. Nanti nyambung gimana? Putus rangkap di sini, tangan kosong rangkapnya ada tengah. Putus tangan kosong nanti saling sambung ya ini ya. Jadi ini termasuk kopolimer ya, kopolimer. Yang satu butadiena, satu akrilonitril, jadi nggak sama, namanya termasuk kopolimer. Jadi karet nitril termasuk kopolimer. Karet nitril memiliki sifat tahan terhadap bensin, minyak, dan lemak, digunakan untuk membuat selang ya. Jadi selang itu macam-macam, SPR, Styrena butadiena rabe, Styrena butadiena jadi gabung, itu termasuk kopolimer ya,
SBR seperti ini. Ya ini putus-putus rangkap dan sebagainya. Silahkan dicek sendiri. SBR merupakan karet sintetis yang paling banyak diproduksi untuk ban kendaraan bermotor. Ini paling banyak ya. Ban-ban mobil, sepeda motor, sepeda ontel itu adalah SBR ini gunanya. Ya. Serat ini ada serat, ada nilen 66 itu kopolimer dari heksametilin diamin dengan asam adipat nggak sama maka termasuk polimer. Dan oleh kondensasi karena punya gugus fungsi. Ya. Disebut nilai 66 karena masing-masing nomornya mengandung 6 atom karbon. Kalau yang satu 5 berarti 65 gitu ya. Nilai 66 bersifat kuat, ringan, dan dapat ditarik tanpa retak sehingga digunakan untuk membuat tali, jala, parasit, dan tenda. Ya, nilen ya, kuat sekali itu. Untuk jala itu ya. Dakron, wah sering ada punya dakron ya. Dakron termasuk kopolimer karena monomernya tidak sama. Glikol dan asam tereftalat. Ya, silahkan ada gabung nanti. Nah, nanti ini OH dan H dari sini putus. Ya, jadi nanti OH dari sini sama H dari sini putus, ada tangan kosong, O tangan kosong, seterusnya. Ya. Oke, jadi ini Anda gabung coba nanti ya. Gampang ini. Ini OH-nya taruh kanan, OH-nya taruh kiri, OH dari sini dan H dari sini gabung berarti O-nya ada tangan kosong. O tangan kosong, A tangan kosong, ini juga tangan kosong disambungkan. Ini OH dari sini atau OO dari sini ya. H dari sini, OH dari sini, lepas dan seterusnya ya. Ada gambar dakron. Dakron ini adalah merupakan ini polimer. Untuk apa dakron itu? Ya, dakron itu ada untuk batal ini ya. Orlon ya, orlon atau poliakrilonitril tersusun dari molekul akrilonitril, orlon. Jadi ini termasuk homopolimer ya. Homopolimer. Sifat dan gunaan orlon adalah memiliki sifat yang kuat untuk karpet dan pakaian, kaos kaki, baju wol dan seterusnya. Ya, tuh. Oke, sudah selesai. Ada tugas dosen sekalian. Saya kira teori saya sudah saya berikan secara panjang lebar. Saya yakin Anda bisa mengerjakan soal ini. Silakan ada 7 soal dikerjakan di buku LKS bergaris HPS ya, HPS atau mungkin folio bergaris, diunggah ke kantong tugas ke-7. Tetap semangat anak sekalian ya. Jangan kendor untuk belajar. Masa depanmu adalah di tangan Anda masing-masing. Siapa yang pinter, kita akan lebih banyak beruntung daripada anak-anak yang tidak pinter. Maka anak-anak jadi anak yang pinter biar Anda menjadi anak yang banyak beruntung. Oke, untuk hari ini kita sekian dulu. Semoga bermanfaat dan apa yang saya sampaikan bisa Anda terima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.